keuntungan rumah Sidul ini semuanya besi. Jadi semua tiang ini besi, semua besi. Karena memang konsepnya dulu kalau dibongkar masih bisa dipakai lagi. Kalau pakai kayu kan pasti dia akan apa ya namanya, akan lapuk segala macam. Nah, jadi ini semuanya dari besi, tinggal dibuka semua. Nah ini juga mudah. Ini semua memang triplek, tapi ini konsepnya sebetulnya bisa dibuka ini. Nah ini coba kita lihat di sini. Nah ini tinggal dibuka saja. Di sini ada kayak grendel ini. Jadi ini dindingnya semua bisa dibuka. Sementara ini lampu ini semua sebetulnya hanya tempelan saja, hanya pura-pura saja. Ada beberapa lampu yang memang disambung karena itu memang memerlukan apa namanya, memerlukan untuk efek-efek lampu. Ya begitu deh, maju. Apa yang maju kok? Bibirnya sama Tommy, bibir lo maju. Nah dari ini kamar dulu kan harus ya dengan berat hati. Ini harus ditinggalkan. Ini dibawa atau tidak? Tidak, bawa aja udah semua. Jadi enggak. Ini hanya mungkin ini kita bawa, kita simpen. Yang lain-lain dibawa. Saya cuma bosen nganggurnya. Malu maknya babe sama tetangga. Kenapa mesti malu? Nah ini nanti properti ini ya terpaksa saya harus, istilahnya saya harus titipkan kepada orang. Mudah-mudahan masih bisa dia pakai. Nah jadi kayak lampu-lampu ini harus disimpan ya. Oh siap. Ya. Gila lo, bangun abang ngaget ya, ngeliatin aja. Kayak tikus aja nggak boleh lihat makanan. Karena ini nanti satu saat kalau kita pakai, kalau yang lain-lain ini masih bisa kita cari. Nah ini kamar lemaknya. Jadi semua nih konstruksi besi ini semua mudah-mudahan memang dengan konsep satu saat apabila mau dibangun lagi jauh lebih mudah. Kalau ditanya apakah ada kenangan di rumah ini, memang rumah ini baru. Rumah ini dibangun tahun 2017. Waktu itu kita ingin bikin The Movie yang pertama. Tapi sebetulnya secara layout rumah ini pasti punya kenangan. Saya sudah sangat hafal ukurannya. Rumah ini 9 x 9. Kenapa 9 x 9? Karena setiap 3 meter itu saya hitung menjadi 3 meter pertama teras, 3 meter kedua kamar dul, 3 meter terakhir adalah dapur. Jadi tentu ada kenangan, banyak kenangan. Tapi ya inilah sesuatu yang memang harus kita lakukan, karena sesuatu yang dimulai pasti akan ada akhirnya. Nanti insya Allah tadi saya sampaikan kalau memang kita ada rencana untuk bikin lagi Sidul, ya kita nanti mungkin pinjam tempat lagi, kita bangun lagi, karena ya film ya seperti itu. Walaupun sebetulnya memang ini dibangun dengan cukup konsep yang kuat ya. Ini terlalu bagus sebetulnya kalau buat hanya sekedar film. Kalau film biasa cuman kayu-kayu saja. Jadi kalau kelar tinggal dibongkar. Cuman ini saya tadi berpikir bisa menjadi panjang, cuman karena situasinya yang memang tidak bisa diperpanjang. Jadi inilah dapur, tempat maknya dulu kalau masak. Kemudian kalau Atun masak, Jenab dan Sarah belajar bikin sayur asam ya di situ tuh. Nah ini halaman belakangnya. Ini sebetulnya bukan original rumah dulu. Ini mungkin lokasi yang kedua ya. Yang pertama dulu di sebelah rumah saya, yang sekarang jadi rumah saya. Kemudian dul kedua saya bikin di daerah Tanah Tinggal di Tangerang Selatan. Yang kedua kita pernah bikin di Parung, tapi nggak bisa dapetin rumah Sidul. Nah, jadi yang ketiga rumah Sidul saya bangun di daerah Tanah Tinggal Tangerang Selatan. Nah ini menjadi rumah keempat. Saya kembalikan lagi ke konsepnya. Banyak orang yang tanya apakah masih ada rumah Betawi seperti ini di tahun 2020 ini. Sebetulnya ada, tapi memang tidak original, masih dengan ini kan masih pakai gedek, ya kan? Ada misal di daerah-daerah Cibubur ada satu rumah Betawi, cuman mereka sudah pakai batu, kemudian ubinnya pakai keramik. Saya tidak melihat aksen untuk bisa saya dapatkan kesan
luahnya. Karena itu saya pertahankan ini menjadi pakai apa namanya? Pakai gede. Ya. Maaf mas. Gak kira lu. Maaf mas. Apa lu membelain gua mandiin lagi lu? Mas, aduh maaf. Mas jangan mas. Kemudian masih ada nih apa namanya sumur. Ini juga sumur bikinan, bukan sumur benar. Ini cuman apa namanya ini apa sih namanya? Ini dibalik aja ininya. Jadi kesannya kalau kadang-kadang kalau syuting ada adegan sumur, ada orang di dalam ngisi ember, jadi ntar air dikerek, air naik, seakan-akan airnya ada, padahal ini sumur bohong-bohongan. Kamar mandi sebetulnya bisa digunakan, tapi ini memang hanya untuk kepentingan syuting aja. Apaan lu nanya-nanya? Karena rumah ini kalau nggak syuting boleh dibilang kosong, sepi. Dia tutup, dia nggak ada kegiatan. Karena memang satu, rumah ini memang dipakai hanya untuk syuting Sidul. Kedua, ya artinya tidak kita gunakan untuk yang lain, dan bahkan tidak kita pernah sewakan untuk lokasi film yang lain. Ada Babe, dulu masih ada Engkong, masih ada Ibu Rodia, masih ada apa namanya, bahkan dulu ada almarhum Rina Gunawan. Jadi membuat kita juga menjadi apa ya, sedih dan menjadi bernostalgia. Sudah terlalu banyak teman-teman kita yang meninggalkan kita. Nah, jadi sekali lagi hari ini mulai rumah ini dibongkar, dan tentu akan bertahap. Nah, ini kamar Dul. Dulu Dul pernah sama Sarah tidur di sini. Setelah Sarah pergi, Dul tidur dengan Zainab di sini. Tapi apakah Zainab akan pergi? Saya belum tahu. Itu akan ada di Sidul the next-nya. Berikan kita semangat, mudah-mudahan bisa kita lanjutkan. Walaupun jujur pandemi ini membuat kita menjadi khawatir. Karena kita semua sudah ya senior semua, umur saya sudah 60, rata-rata pemain Sidul sudah di atas 50, bahkan maknya sudah hampir 84. Jadi itulah situasi yang memang nggak bisa kita hindari. Ya. Sidul, kalau dibilangin kakak percaya sih. Nah, kalau kamar maknya ini nggak pernah kita syuting di sini, karena memang untuk kamar maknya kita bikin di studio. Akhirnya lu dapat kerjaan juga. Aduh, tang ting tung, tang ting tung, tang ting, anting tang ting tung, tang ting. Dang gendang. Apaan sih, Bang? Karena ya kondisinya nggak mungkin kita bawa dari rumahnya. Rumah beliau kan di daerah Ciledug, Tangerang, sementara ini di daerah Lebak Bulus, jadi cukup jauh. Jadi untuk kamar kita bikin di studio yang nggak jauh dari rumah beliau. Kalaupun kita angkat nggak terlalu lama lah, nggak lebih dari 1 jam. Nah, jadi tapi kamar maknya ini tetap ada, karena kadang-kadang kalau adegan lagi di ruang makan pasti ini akan kelihatan hordengnya. Lagian kesempatan kapan lagi gue bisa tidur berdua lo? Apalagi Babe lo ntar nginep. Hah, runyam gue nggak kebagian. Ya, Warung kagak ada yang nunggu. warung siapa yang mau gondol? Nah, kalau kadang-kadang Dul keluar masuk kamar juga ke sini, tapi masuknya di sini adegan kamarnya kita bikin di studio itu. Nah, jadi ini salah satu ya, namanya kamar maknya juga akan kita bongkar. Jadi begitulah nasibnya. Nah, ini warung. Ya dulu ini warung maknya ya, tapi warung maknya ini udah berbagai macam versi. Dulu agak besar, tapi semuanya saya akan pakai pasi gedek supaya kelihatan di kampung, suasana ya warung kampung lah. Jualannya juga makanan kampung, makanan harian. Makanya dulu pada waktu Sidul lagi hebat-hebatnya, Atun, anyang agak kena aja. Nah lu
Ngapain tidur? Banyak sebetulnya orang yang istilahnya mau ngisi warung di dalam arti kata apa ya? Built-in sponsor. Sampai dulu pernah ada, ya saya nggak akan sebut, segala macam aneka minuman, es krim, dia mau maksain ada di warung sini. Saya bilang nggak mungkin, karena rumah Dul ini listriknya cuma 900 watt. Kalau tiba-tiba misal di sini ada freezer segala macam hanya karena buat iklan, saya pasti akan saya tolak. Tidak mulut lu, mau tahu urusan orang aja lu. Tahu lo, belum mandi udah nyap-nyap. Karena maknya ini cuma jual apa? Garam, jual gula, jual telur, ya mungkin ya namanya sampo, kemudian kecap, ya atau apa namanya saus tomat, yang seperti itu lah. Tapi kalau yang semuanya pakai listrik, pasti akan saya tolak. Karena alasan saya tadi, rumah Dul ini cuma 900 watt. Bagaimana dia bisa nyalain istilahnya ada freezer di sini atau kulkas di sini untuk menjual minuman? Pasti nggak mungkin, itu menjadi aneh. Apalagi sekarang maaf, banyak sekali sinetron-sinetron yang aneh menurut saya. Tiba-tiba pemainnya bisa mengiklankan produk dalam sebuah cerita. Saya nggak habis pikir itu bagaimana konsep itu bisa ada. Jadi mudah-mudahan kembalikan lagi lah. Sinetron itu memang menjadi tontonan bagi masyarakat. Jangan apa ya? Jangan mensiasati sebuah produk memang lagi hebat, tapi bisa melakukan semuanya, itu kadang-kadang menjadi aneh. Sekali lagi, kalau saya pasti akan saya tolak. Loh, rezeki itu nggak boleh ditolak loh, Ton. Walaupun itu potensi untuk pemasukan dari sebuah produksi, tapi nggak mungkin sebuah built-in yang istilahnya menghancurkan jalan cerita dari sebuah tontonan. Ceramahnya bagus ya bang, nyesek ke hati. Mana sisa sewa rumahnya separuh? Kapan lo mau bayar? Kalau kagak, gua bikin kandang kambing. Loh, memangnya Babe punya kambing? Nah, ini rumah Karyo. Tapi rumah Karyo coba lucu deh rumah Karyo. Rumah Karyo ini sebetulnya nggak ada kamar nih. Coba kita lihat muter sini. Nah, ini semuanya ruangan. Karena memang dulu konsepnya ini rumah memang mau dipetak sama Mandra. Suwae kowe. Mas, karepmu ki piye? Heh? Karepmu ki piye? Kowe ki kan pirang-pirang wulan ora kirim duit. Mbok kira aku karo anakmu ki samangan watu ngono apa piye? Patenin aja, patenin. Istilahnya mau dipetak bikin kamar-kamar. Jadi kalau ada orang mau sewa cuma satu kamar, bikin satu kamar, mau bikin dua kamar, bikin dua kamar. Tapi sebetulnya ini juga berfungsi jadi gudang, sebetulnya gudang barang. Kemudian sama apa? Di sini tempat makeup, ganti baju, itulah. Jadi inilah yang kita gunakan untuk base camp kita, gitu loh. Istilahnya seperti itu. Jadi satu-satunya rumah di sini pasang AC ya cuma rumah Karyo ini. Sebenarnya sih sayang ini karena ya mungkin Pak Haji mungkin udah gak syuting lagi, jadi kan daripada rumah ini hancur kan, ya kan dibongkar, ya kan.
Mudah-mudahan rumah Sidul bisa kita bikin kembali, tapi kita nggak tahu kapan dan di mana. Tapi ya mudah-mudahan aja, doain mudah-mudahan rumah Sidul bisa kita bangun kembali untuk kita bikin lokasi yang baru. Ya. Akhirnya hari ini hari ketiga, yaitu pembongkaran terakhir kamar mandi Mandra. Kamar mandinya punya cerita yang wah luar biasa. Pertengkaran antara almarhum Babe sama Bang Mandra, rebutan mules. Ya, jadi ya beginilah kalau film. Berapa kali saya bilang kan ada awal pasti ada akhir. Nah inilah hari terakhir lah istilahnya rumah ini kita gunakan. Insya Allah nanti kalau kita bikin lagi kita cari. Ya, setelah beberapa hari saya mendampingi orang-orang yang membongkar rumah Dul, jujur ada rasa sedih juga sih. Walaupun saya berharap nanti bisa saya bangun kembali. Cuman memang dari setiap fase ke fase yang lain, lokasi Sidul dan rumah Dul dengan segala macam ornamennya punya kenangan. Punya kenangan yang sulit saya lupakan. Walaupun dulu pada tahun 92 disinilah, di rumah yang sekarang saya tinggalkan ini adalah lokasi Sidul. Ini adalah halaman belakangnya rumah Dul, di mana ya tempat istirahatnya Babe kalau sore duduk di kursi bambu. Kadang-kadang Nyak datang mendampingi sambil ngambilin jemuran. Kemudian ya Bang Mandra mandi sore hari, Mas Karyo yang rumahnya bersebelahan. Memang jujur ada rasa apa ya, ada rasa hilang. Tapi ya seperti dari awal saya katakan, terpaksa saya harus menunda atau membatalkan produksi ini. Produksi Sidul selanjutnya, atau yang saya sudah kasih judul Sidul anak milenial. Semua karena situasi pandemi yang agak sulit saya prediksi. Walaupun alhamdulillah konon katanya sekarang sudah mulai landai. Tapi jujur kondisi semua pemain ini juga
termasuk saya sudah harus berhati-hati ya, karena itu dengan berat hati saya nyatakan Sidul saya batalkan untuk saya buat pada tahun ini, bukan saya tunda karena banyak faktor. Dari awal saya sudah katakan lokasi itu ada lokasi teman yang kebetulan bisa saya gunakan, ya, saya sewa, tentu dengan batas waktu, nggak bisa selamanya, jadi terpaksa harus saya bongkar. Kemudian ya beberapa jadwal kegiatan pemain-pemain yang sangat sulit untuk diatur. Istilahnya walaupun sedih, tapi saya harus realita melihat bahwa rumah itu memang harus segera dibongkar. Dan insya Allah kalau memang satu saat atau tahun depan pandemi sudah turun, insya Allah mungkin kalau memang masih ada waktu untuk membuat, insya Allah saya bisa lanjutkan lagi ya mini seri Sidul, entah dengan judulnya apa, mungkin formatnya apa saya juga belum jelas, apakah untuk mini seri atau untuk film saya masih belum jelas. Tapi anyway, saya ucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah mungkin hampir 30 tahun mendampingi kita, menjadi teman, menjadi sahabat, menjadi keluarga besar Sidul dengan segala macam problematik, ada pro kontra antara Sarah dan Jenab. Itulah sebuah kisah yang mungkin yang menjadi menarik. Jadi sekali lagi saya ucapin terima kasih. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan mudah-mudahan Indonesia bisa bangkit kembali dan insya Allah kita bisa bertemu lagi. Oke, jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe, share, komen channel saya. Terima kasih.